Selamat sore Bu Arti. Selamat sore Ibu Murni. Bagaimana kabar Bu Arti hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini apa tadi? Kayaknya mau ngobrol apa tadi Bu Arti? Kayaknya penting sekali. Iya, begini Bu. Hmm. Kan besok hari Kamis itu saya ini mau supervisi pembelajaran. Kebetulan kan Ibu Nurni yang ditunjuk untuk menjadi observer saya. Jadi saya ini agak apa ya masih belum yakin gitu Bu majunya. Gitu. Bu, Kira-kira apa itu Bu yang membuat Ibu itu kurang yakin gitu? apakah nanti saya itu pada saat pembelajaran apakah sudah cocok atau sudah pas saja sesuai apa yang ingin sesuai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai gitu Bu. Dalam pembelajaran yang akan Ibu ajarkan di kelas ini, apa hal yang ingin Ibu kembangkan gitu? Sebenarnya Bu, saya ini kan pembelajarannya itu materinya tentang perubahan wujud benda. Saya ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu peserta didik itu bisa mendemonstrasikan, melakukan percobaan itu perubahan wujudnya dan mereka bisa melakukan presentasi dari hasil percobaan tersebut Bu. Kalau pada pembelajaran sebelumnya apa Ibu punya tantangan atau kendala? Nah ini baru saya yang benar-benar melakukan percobaan karena kan ini beda dengan pengamatan, ini melakukan percobaan begitu Bu. Jadi saya agak kurang yakin, tetapi semuanya sudah saya siapkan, mulai dari sarana prasarana sudah saya siapkan dan saya ini ingin mengembangkan tujuan pembelajaran saya itu tadi itu untuk anak-anak itu memiliki keterampilan mendemonstrasikan perubahan wujud zat dan wujud benda dan mempresentasikan. Berarti yang mau dikembangkan itu dari segi siswanya tadi kan? Gimana? Keterampilannya Ya. Kalau dari segi gurunya, dari Ibu Arti sendiri bagaimana? Kalau untuk saya mungkin saya bisa membimbing anak-anak itu melakukan percobaan karena kan untuk anak kelas 4 ini baru saja melakukan percobaan dan mereka tuh sangat antusias sekali, tapi antusiasnya tuh saya tidak tahu apakah bisa tercapai kah sesuai dengan tujuannya. Saya juga sudah membuat LKPD apa yang memuat tujuan-tujuan, tahapan-tahapan, petunjuk untuk melakukan percobaan. Nah, saya ini kurang mungkin agak pesimis nanti apakah percobaan itu bisa berhasil atau tidak karena memang anak-anak belum memiliki pengalaman untuk melakukan percobaan. Berarti kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu dan itu berjalan dengan baik, kira-kira menurut Bu Arti apa yang harus disiapkan Bu? Iya sih. Saya yang pertama mempersiapkan itu rencana pembelajarannya, pelaksanaan pembelajaran. Kemudian saya juga sudah membuat asesmen diagnostik untuk anak-anak atau membagi anak-anak berdasarkan kesiapan belajarnya untuk saat nanti mereka melakukan penilaian di akhir pembelajaran. Kemudian gaya belajar pada saat saya memberikan konten pembelajaran kepada anak. Jadi anak yang audio, kinestetik maupun visual itu saya berikan konten pembelajaran yang sesuai atau berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian untuk minat di sini mungkin anak-anak tuh lebih suka mencoba, makanya saya tujuan pembelajaran atau yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya tadi itu untuk membimbing anak-anak dalam melakukan percobaan. Kompetensi yang mau dikembangkan dengan persiapan tadi, menurut Bu Arti kira-kira sudah memenuhi kriteria berlancar tidaknya enggak ini pembelajaran? Iya sih,
kalau misalnya secara teori mungkin itu sudah siap. Oh, udah Nah, siap. ini tapi nanti pada saat pembelajaran nah, belum tahu karena kan untuk percobaan itu kadang kan kita nggak bisa langsung mencoba langsung berhasil gitu. Dan harus benar-benar membaca petunjuk-petunjuk, apalagi karena anak-anak ini masih tahapan peralihan dari kelas 3 ke kelas 4, mereka belum pernah mencoba melakukan percobaan, mungkin saya harus lebih ekstra begitu. Untuk LKPD, LPP tadi sudah mencakup tentang memenuhi berdefiniasi gitu ya, Bu? Iya, sudah Bu. Berarti sudah sepertinya persiapannya sudah. Iya, Ya, alhamdulillah. menurut Bu Arti, apa ada hal lain yang mungkin bisa dipersiapkan lagi? Dipersiapkan. Oh iya Bu, saya tadi saya rencana mau menggunakan LCD ya untuk apa namanya memberikan konten pembelajaran anak-anak visual dan audio. Kemudian saya membuat kartu-kartu untuk permainan match-match untuk anak-anak yang apa namanya gaya belajarnya kinestetik. Bagus sekali Bu Arti untuk persiapannya. Semoga nanti waktu observasi di kelas pembelajarannya berlangsung dengan lancar, anak-anak juga senang ya, karena ini kan pembelajarannya harus bermakna dan menyenangkan. Iya benar Bu. Selain itu juga tujuannya mudah-mudahan tercapai, terpenuhi. Sukses untuk Bu Ati, sukses untuk siswa-siswanya di kelas, semoga nanti tertib, lancar dan aman ya, karena ini memakai beberapa alat-alat. Iya, percobaan. percobaan. Ya, itu mungkin salah satunya Bu, ada api, ada dia tentu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Sampai bertemu lagi nanti di kelas saya ya Bu. Siap ya. Pertanyaanmu. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam. Berarti hari ini Alhamdulillah, baik sehat. sehat, alhamdulillah. Yang penting sehat. Gimana perasaan Bu Ati setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Lumayan cukup baik menurut saya terlaksana jelas terus. Ada rasa puas atau ada masih kurang atau bagaimana? Kalau untuk pemaparan media, konten persiapan itu saya sudah apa namanya sudah lebih siap, lebih ya, puas lah dengan persiapan saya. Namun pada saat apa namanya kegiatan itu memasuki kegiatan eksperimen percobaan, nah itu banyak sekali hal-hal yang apa yang membuat hasil atau tujuan saya itu kurang tercapai gitu. Kira menurut Bu Ati apa tuh kok Bu Ati bisa menilai seperti ini? Kalau menilai sih mungkin lebih ke 7,5 lah. Itu lumayan tinggi juga. Kan biasanya kan 1, maksudnya 10 atau gimana. Kan ya itu tadi saya agak kurang di kegiatan percobaan itu. Apa kurangnya itu apa? Iya, pada saat percobaan itu kayaknya anak-anak itu seperti kurang feel, kemudian kurang fokus karena mereka tuh menggunakan alat-alat langsung apa menyalakan api, gini-gini itu kan menarik gitu. Jadi apa tujuan yang saya berikan di LKS, LKP
PPD itu mereka tuh jadi tidak fokus. Nah, dan kegiatan-kegiatan yang saya berikan tuh sepertinya banyak percobaannya. Seharusnya saya tuh lebih mungkin satu percobaan atau dua percobaan saja saya fokusnya dalam pertemuan saya ini, tetapi saya memaksa untuk semua percobaan itu terselesaikan dan akhirnya ada yang gagal gitu. Memang kalau saya perhatikan sudah bagus sekali ya kemarin itu. Tapi mungkin maksudnya Iya, saya masih kurang yang percobaan itu, mungkin anak-anak itu belum pernah mungkin ya dia percobaan gitu. Kalau mencoba-coba mereka ya senang aja, bahkan sebelum percobaan itu kan sudah aktif. Nah kan berarti antusias ya. iya ya, saking antusiasnya itu Bu. Berarti ini boleh saya menyampaikan hasil pemantauan saya. Diberikan hasil paling baik juga bagi saya kalau ini sudah luar biasa sekali. Di nilai saya ini hampir semua terlaksana dengan baik. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan banyaknya tujuan kegiatan-kegiatan di pembelajaran itu. Namun sebagian besar sudah bisa terlaksana dengan baik dan sepertinya anak-anak dapat tujuan pembelajaran yang bermakna untuk mereka langsung ya. memang saya maunya seperti itu karena kan kalau untuk perubahan wujud itu memang kalau dengan konten video permainan atau membaca mungkin bisa saja terselesaikan, cuma saya lebih ke bagaimana memberikan pembelajaran yang bermakna, mereka mencoba dan melihat sendiri bagaimana sih proses perubahan wujud benda itu. Tidak cuma dari video atau Iya. dia gambar itu anak seperti ini. Iya, membayangkan sepertinya sih kalau seperti itu mungkin lebih real. Cuma kan alangkah lebih baiknya kita mencoba sendiri. Jadi ada skill, keterampilan yang mereka peroleh setelah melakukan percobaan itu. Berarti kalau saya mengamati itu itu sepertinya untuk ice breaking-nya itu masih kurang. Iya. Terus saya lihat juga ada anak-anak itu yang kadang-kadang dia asik dengan apa namanya ya kegiatannya, terus kadang juga ada anak yang sekali apa ya kreatif sekali. Iya. Mungkin itu juga dari awal dibikin semacam SBB yang menarik. Itu perlu teknik stop juga perlu kayaknya sih. Bagaimana menurut berarti kalau? Iya, benar sekali. Kebetulan memang ada itu ice breaking-nya. Cuma kan anak saya itu cenderung lebih ke karena mereka itu kan karena antusiasnya itu tadi coba-coba ini, jadi waktu pembelajaran itu tuh jadi lupa bahwa harus ada ice breaking itu. Padahal paling saya cuma bilang hai, halo untuk menenangkan mereka, membuat fokus mereka. Mungkin kalau memang yang lebih benar-benar ice breaking, mungkin mereka lebih saya tuh punya ide Bu, arti mungkin referensi saja ya. Ada virtual namanya, virtual caranya di Google gitu. Itu ada banyak sekali variasi permainan, tapi itu menyambung dengan pembelajaran. Iya, permainan. Dia tidak merasa itu belajar, seperti bermain, padahal itu nyambung dengan pembelajaran. Mungkin bisa dulu kapan-kapan. Berarti itu menggunakan SIM satu aja atau mereka harus menggunakan tidak harus SIM, tidak bisa pakai dengan kita sendiri. Kertas kan bisa menggunakan kertas sudah bisa. Misalnya pembelajaran berarti kemarin tentang perubahan untuk benda itu cair ya. Kita bikin kertas, lapangan kertas, kita terus main cair. Nanti kemudian anak kita bagi menjadi dua tim misalnya. Dua tim, ini satu tim, ini satu tim. Terus kita siapkan ada anak yang maju. Nanti di belakangnya kita kasih tulisan itu tadi kan dia lihat tuh.
Dia kan milih nih, ada pencahayaan, betul, dia Rizka gitu kan, terus dapat pencahayaan nih. Nanti apa namanya, dia eh, teman-temannya ini menebak kira-kira apa yang didapat, kata apa yang dapat oleh si satu maju. Nah, satu maju ini akan memberikan clue, begini. Nanti mereka ini proses benda dari ini misalnya, atau apa saja, pakai kelapa saja berarti misalnya. Ini permainan yang pada termasuk gitu. Iya benar sekali. Kalau saya kemarin itu untuk anak dinas saya itu match aja, jadi cuma mencocokkan. Jadi ada yang ngomong, terus anak-anak apa namanya menunjukkan, jadi cuma berpasangan aja. Jadi kan kebetulan mereka itu memang sih dinas saya itu seharusnya bermain ya, cuma saya taruh di dalam apa namanya di meja mereka saja. Misalnya nih ada yang makan, dia yang pegang pertanyaan, nanti temannya yang lain itu menunjukkan jawabannya. Itu aja kemarin saya untuk kegiatan anak yang kinestetik, penggunaan apa namanya penyampaian kontennya seperti itu. Jadi kalau yang tadi bilang Ibu ini mungkin lebih Nanti coba aja deh. ya. Ada banyak kok, matematika bisa, bahasa Inggris bisa. Iya benar sekali. Cuma ada praktis. Iya benar. Dan saya itu lebih fokus ke itu kemarin itu ke apa namanya percobaan. Jadi kayaknya bagi saya nanti saya kalau untuk percobaan mungkin satu untuk kemampuan anak saya nih, karena nggak bisa semua kan, karena saya mau menyelesaikan untuk semua perubahan wujud benda. Tapi saya dalam satu kali pertemuan itu misalnya perubahan wujud benda cair dan padat saja, gitu khusus itu aja dalam sekali pertemuan. Percobaannya juga itu, nanti pas pertemuan selanjutnya dua percobaan lagi gitu. Kemarin itu saya jadikan satu Bu, dan akhirnya waktunya lewat. Nah, walaupun ya tercapai cuma lewat. Masih ini ya. Iya, apalagi untuk ini, apalagi untuk percobaan yang ngegreen dan kristal itu mereka banyak. Kayak saya jadi ada takut, jadi saya peragakan itu. Jadi akhirnya mereka tidak mencoba tapi mengamati saya waktu percobaan, karena memang agak sedikit berbahaya. Kalau melihat dari percobaan yang sebelumnya, akhirnya saya ambil. Ini seharusnya mereka yang mencoba langsung, cuma karena melihat dari percobaan yang awal-awal tadi itu mereka susah, jadi ya saya ambil langsung karena tadi mau semua percobaan gitu. Ya, ini kalau dilihat dari hasil observasi saya, hampir semuanya nilainya excellent, bagus. Ya, ini cuma dari waktu ya waktu kira-kira kira-kira bagaimana rencana waktu tindakan selanjutnya? Ya, untuk tindakan selanjutnya mungkin saya akan melakukan percobaan itu fokus untuk beberapa percobaan saja, karena dalam perubahan wujud benda kan ada 6 percobaan. Perubahan wujudnya, jadi mungkin ulun juga percobaan saja dulu fokus, kemudian melakukan permainan yang tadi dari saran ibu tadi itu juga mungkin supaya lebih menguatkan diri lagi. Kira-kira itu akan dilaksanakan kapan? Karena kan Hari kemarin ini, kita besok, pertemuan selanjutnya itu hari Selasa. Oh, Selasa depan. Jadi saya harus merubah lagi supaya tercapai yang benar-benar mereka buat kalau dalam diskusi ini kira-kira terbayang nggak buat apa nih yang akan ditingkatkan untuk berikutnya? Yang pertama itu adalah keterampilan memimpin, bagaimana melakukan memimpin anak-anak melakukan percobaan. Mungkin saya harus
mendemonstrasikannya terlebih dahulu, baru mereka melaksanakan percobaan. Kemarin itu kan mereka langsung membaca dari KTP, langsung melaksanakan. Ternyata saya harus satu-satu untuk menjelaskan lagi. Tadi sudah dijelaskan nih semuanya secara keseluruhan. Ternyata belum paham maksud dari KTP itu tadi, tuntunan-tuntunan percobaan, sama mereka tuh sudah terlalu antusias. Berarti masalahnya di situ juga ya. Makanya saya tuh agak gimana gitu. Mungkin bisa sih saya itu ibarat apa namanya memberikan materi dengan berdasarkan dalam diferensiasinya itu sudah terlihat gitu. Apa namanya untuk mereka itu supaya bisa mengidentifikasi proses perubahan dengan video, dengan permainan itu bisa. Cuma saya ini ingin mereka mencoba sendiri gitu membuat proyek. Itu tadi saya ingin menekankan kembali baik itu karena mungkin harus sering-sering, karena kan percobaan itu kan tidak selalu langsung berhasil, jadi harus berkali-kali mereka harus melakukan percobaan, tidak hanya dalam perubahan wujud saja, mungkin untuk perubahan yang lain mungkin harus sering karena kan memang sekarang kita juga mengharapkan memang mereka supaya mendapat keterampilan yang bermakna, pembelajaran yang bermakna. Itu tadi mereka harus mencoba sendiri, tidak hanya mereka tuh melihat, gitu, mengamati, tapi mereka juga mencoba bagaimana melakukannya. Berarti sudah terjadi. Saya Benar. nanti kira-kira rencananya gimana nih? Mau di kelas sampai 12 untuk yang berikutnya siapa saja yang dilibatkan? Iya. Yang pertama untuk pembelajaran selanjutnya mungkin kalau untuk perubahan wujud ada cair itu atau cair tugas itu di dalam mungkin bisa. Tapi kalau untuk perubahan wujud dari bergagas kepada padat tugas itu kayaknya harus di luar, karena untuk perpustakaan dan penyubliman itu kalau mengkristal itu kan ada asap, itu ada asap. Jadi atur barus kan, jadi kayaknya lebih bagusnya di luar yang bisa saya laksanakan. Untuk teman, kebetulan Temannya siapa? Kebetulan saya kan punya teman sejawat si Jin itu memang hebat sekali dalam kegiatan misalnya bereksperimen, mengharapkan anak-anak, memberikan pertanyaan pemantik pada membimbing anak-anak melakukan percobaan. Nah itu bagus sekali. Mungkin saya sebelum ini harus berkonsultasi dulu, benar-benar belajar lagi dengan beliau. Luar biasa ya. Ada temannya Rekan sejawat. Iya benar sekali. Satu bidang. Iya. Oke Bu Ati, saya menguji nanti hasil pengamatan ini akan saya catatkan di dalam seperti siapa ini. Nanti buat ini terakhir dari proses kita mulai dari observasi, kegiatan kelas, kira-kira apa yang buat dapatkan dari proses panjang itu? Yang saya dapatkan untuk memang saya sudah menyiapkan, saya melakukan asesmen diagnostik anak-anak berdasarkan kesiapan belajar, berdasarkan gaya belajar. Mungkin pada saat kegiatan percobaan, kan percobaan ini lebih didahulukan dengan anak-anak kinestetik. Nah, mungkin ke depannya saya harus mengubah lagi kelompok untuk percobaan ya, walaupun pada saat konten ini kan anak-anak
tugas gaya belajar. Untuk percobaan, saya mungkin lebih ke anak-anak kinestetik itu. Nah, dikelompokkan bercampur dengan anak-anak audio dan visual, karena anak-anak kinestetik ini kan lebih apa ya? Mereka tuh lebih gesit, lebih aktif, dan kalau untuk kegiatan yang mencoba itu mereka tuh lebih nalarnya tuh lebih cepat gitu, lebih paham bagaimana tahapan-tahapannya gitu. Mungkin kemarin tuh kalau untuk anak-anak yang kinestetik, kelompok kinestetik, mereka cepat tanggap bagaimana sesuai dengan RKPD itu cepat. Kalau yang audio visual ini kan, Bu, ini maksudnya apa, Bu? Bagaimana caranya kayak gini, gimana, Bu? Mencobanya gimana, Bu? Malah ada yang main, memfokuskan anak-anak benar-benar melakukan percobaan dan fokus dengan RKPD itu. Mungkin saya harus lebih meningkatkan keterampilan saya lagi. Luar biasa sekali. Saya juga melihat bagaimana di kelas itu sudah anaknya antusias sekali. Lagi percobaan, anak-anak senang sekali dalam percobaan. Ya, bahkan sebelum percobaan juga mereka sudah senang, sudah terbakar ya, kertas itu sudah terbakar, lilin itu ada yang sudah habis, jadi saya harus menyediakan lagi, Bu. Itu berarti mereka sangat antusias. Ya, begitu. Terima kasih banyak, berarti ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan akan menginspirasi saya. Ya, terima kasih Bagi juga. yang lainnya nanti memang betul sekali apa yang disampaikan oleh pelajaran. Terima kasih sekali Bu Wati. Sama-sama Ibu, saya juga ada pencerahan lah untuk nanti ke depannya bagaimana saya memperbaiki lagi pembelajaran saya dengan anak-anak. Tetap semangat, Ya, tetap sehat.